Ini namanya udah tingwe, liting dewe. Terima kasih. Mas Sarjito, ini ngobrol-ngobrol dikit masalah ini, bro, tembakonya nih, bro. Nah, tuh. Ini kalau Mas Sarjito ini mas, yang kalau di ecer berapa ini mas per kilo mas? Kalau udah di kios-kios mas? Kalau di kios ya sekitar 200. Enggak, bukan sekilo, 200 kilo. 200 kalau yang udah kayak gini. 200 kilo, 500 kilo per kilo. 500 Ribu per kilo? Iya. Dari Nah, bisa lo lihat ya bro ya. Ini hasilnya yang sudah siap tembakau, siap saji, siap udut, siap bakar. Nih namanya nih. Ya. Ini nama jenisnya apa nih mas? Tembakonya. Ada namanya nggak mas? Apa, apa pak? Guben. Oh, Macam-macam. jenis namanya apa pak? Kuper dengan Boyolali. Guguberi Boyolali. Iya. Kita awalnya dari Boyolali. Oh, tapi bukannya kalau dari Boyolali itu pak hitam-hitam pak, saya pernah beli pak. Iya, ini cuma bibitnya dulu kok. Ada yang Garut, ada yang Gemoko, ada BAT, macam-macam bibitnya. Jangan mas siapa mas tadi? Sarjito. Mas Sarjito, kalau di Jogja itu nama rumah sakit bro. Iya. Rumah sakit Sarjito. Ini rupa orang tajir, orang kaya yang punya rumah sakit Sarjito. Ini orangnya. Nggak salah gua ngepokan, gua ajak ngobrol kan. Mas Sarjito, belum ngobrol-ngobrol dikit ya udah santai ya. Mas boleh coba nggak mas? Rokoknya. Oke. Gua coba dulu bro. Ini dulu sedikit. Ada lagi suara tuh kan. This is the name as Udut Tingwe. You know Udut Tingwe? Liting Dewe. Ah. Ini namanya Udut Tingwe, Liting Dewe. Terima kasih. Mas Sarjito, ini ngobrol-ngobrol dikit masalah ini, bro, tembakonya nih, bro. Nah, tuh. Ini kalau Mas Sarjito ini mas, yang kalau di ecer berapa ini mas per kilo mas? Kalau udah di kios-kios mas? Kalau di kios ya sekitar 200. Enggak, bukan sekilo, 200 kilo. 200 kalau yang udah kayak gini. 200 kilo, 500 kilo per kilo. 500 Ribu per kilo? Iya. Dari petani cuman 75.000 pak. Awalnya. Kalau dari petani. Tahunnya. Wow. Kalau sudah pengecer bro ini 500.000. Tapi gue percaya karena gue beli di kota di Yogyakarta itu tembakau Temanggung itu seonnya gue beli 25.000 bro. Ya kan berarti kalau 25.000 berarti sepuluhan kan 250.000. Itu aja itu yang KW, bukan yang KW ya. Yang kalau di sini itu nggak kepake, yang hitam-hitam itu mas. Itu harganya saya beli 25.000 itu seon. Gitu. Tapi kata mertua saya itu kalau sini nggak kepake kan yang itu kan. Dia udah kayak kering gitu loh pak. Gitu. Mas Sarjito sendiri ini, Mas Sarjito keaktifan ini hari-hari memang di
tembakau ini petani tembakau? Ya kalau musim tembakau ya di tembakau, kalau nggak musim tembakau ya di proyek. Proyek. Oh gitu. Jadi di tembakau ini hanya untuk di saat musim aja ngebantu Pak. Pak Kozi. Pak siapa Pak? Ah, oh gitu. Nah, Bapak ini bos ya. Oke. Sampai udah lama kerja di sini? Baru. Sekali. Udah berapa tahun? Kalau di sini itu baru Oke. Tapi orang sini asli. kurang sini. Oke. Mas Sarjito. Mas Sarjito itu yang dia ini aja bro, nyamar. Nah, kalau lu ke kota, ke Jogja, dia yang punya rumah sakit Sarjito. Lu kagak percaya. Nah, gue mau ngobrol dengan bapaknya dulu ya. Pak siapa tadi Pak? Pak Kosim. Kodim. Pak Kozim. Oke, Bro Alberto, gue sekarang dengan Pak Kozim. Pak Kozim ini sendiri adalah apa ya, ownernya, petani langsung yang petani tembakau ya. Pak Kozim ya, Pak Kozim. Pak Kozim mau ngobrol-ngobrol sebentar boleh Pak Kozim ya? Saya dari Alberto Channel. Oke, maaf. Pak Kozim, ini aku mau ngobrol-ngobrol sedikit atau ya ada 3 sampai 4 pertanyaan ya. Bukan pertanyaan ya, ngobrol ya. Pak Kozim langsung aja Pak Kozim. Ini tepatnya kita di mana ya Pak Kozim? Danurjo, Di Danurjo Gang 5. dan kampung dan apa? Desa Danurjo. Desa Ini Danurjo. masuk di Parahan Pak ya? Iya, wilayah Pak. Ya Temanggung ya. Temanggung. Kalau kecamatan Kedu sini. Oh di sini namanya Kedu Pak ya? Ya, kecamatan Oke. Kedu. Tapi masih ini masuknya ke Parahan? Enggak. 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 Sendiri, Kedu sendiri. Iya. Oke. Rupanya ini mengarah ke Parahan tapi ini ya kita bilangnya ini udah apa Temanggung, kampung nama kecamatannya Kedu. Kedu ya. Oke. Nah di Kedu ini spesialisnya petani tembakau ya Pak Iya, Kosim ya. iya. Petani tembakau tapi lihat musim juga. Ya, kadang juga setelah kalau musim kemarau musim hujan main di sayur-sayur Pak Kosim ya. Iya, iya. Gitu. Pak Kosim, oke Pak Kosim ini aku langsung aja ngobrol. Pak Kosim mulai bercocok tanam tembakau ini dari tahun berapa Pak Kosim? Kira-kira 8283. 8283. Iya. Itu usaha sendiri apa dari orang tua Pak Kosim? Buruh itu. Oke. Itu sampai sekarang Pak Kosim? Iya. Itu Pak Kosim itu kalau apa namanya produk tembakau ini ganti-ganti nggak Pak Kosim gudangnya Pak Kosim? Ya terserah tengkulaknya aja yang beli. Tergantung tengkulak ya. Mm-mm. Jadi terus sampai sekarang nggak bisa lepas dari tengkulak. Enggak. Kalau untuk tembus langsung ke pabrik tuh Enggak bisa. sulit. Berarti Sulit. secara tidak langsung adalah harga kita mengikut di Tengkulak. Oke. Pak Kosim, kalau Pak Kosim kita ngomong-ngomong seputar tembakau, dari modal pertama penanaman pertama itu sampai proses digiling itu kalau secara nominal itu berapa Pak Kosim? Saya 400 desi itu kira-kira habis 10 juta. 10 juta untuk berapa bibit, berapa puluh ribu bibit? 7.500-an itu. 40 juta. 10 juta. 10 juta jadi berapa puluh batang tadi? 7.500. 7.500 dengan diuangkan itu modalnya 10 juta dapat 74.000 batang ya Pak ya? Iya. Oke. 74.000 batang itu di saat dewasa siap dipanen itu menjadi berapa, kalau nggak ada kendala ya, itu jadi berapa kilo Pak? Nah itu saya dapat kira-kira 4 ton itu. 4 ton. Iya. 4 ton itu kalau di rupiah nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Karena harga Naik turun ya. naik turun Pak ya? Heeh. Kalau untuk jenis Pak, Bapak mempunyai jenis apa aja Pak? Jenis gober. Terus? Ada yang Garut, ada yang apa itu BAT, ada yang Kemloko, macam-macam bibitnya banyak kok. Itu perbedaannya apa Pak? Di rasa atau di harga Pak? Ya dirasa. Di rasa. Cuman gitu, kenapa? Kalau boyolali itu gober boyolali itu apa ya, tahan pukul gitu. Kalau untuk tengkulak atau lagi untuk pabrik itu yang biar dominan mereka pesan yang mana Pak? Ya selera gitu ya warnanya ini. Ada yang suka kuning, ada yang merah, ada yang hitam. Oke. Tapi yang pernah saya dengar rumornya Pak, apa namanya, yang benar nggak sih Pak rumornya ada kadang-kadang petani yang nakal suka mencampur dengan gula itu? Ya ini aja sedikit campur gula.
Tapi itu sah Pak untuk di pabrik. Iya. Tapi asal kadarnya Heeh, sesuai Pak. heeh. Itu penyampuran gula itu berapa kilo dari berapa kilo Pak? Ya kalau saya itu kira-kira 2 kintal itu ya gulanya 10 kilo. Oh, jadi dalam 2 kintal di mix dengan gula putih ya Pak ya? Gula putih ya. Itu 2 kilo. 10 kilo 10 itu kilo. udah banyak. Kadang-kadang nggak habis. Kadang-kadang nggak habis. Tapi itu memang bukan petani nakal, memang pihak gudang juga tahu tuh Pak. Iya, tahu. Oke. Itu bisa ngurangin rasa nggak itu Pak? Ya bisa. Kalau untuk murni sendiri harga berapa Pak? Murni tanpa di mix dengan Itu yang dicampur. tengkulannya itu bilang kalau non gula itu sampai 90. Oh, kalau yang murni Pak? Mm-mm. Oke. Jadi kalau yang murni bro, tanpa mix dengan gula, itu dalam 2 kuintal, dalam 2 kuintal kan di mix gulanya kurang lebih 10 kilo ya Pak? Iya. 10 kilo itu di harga 60.000, 65 sampai 70. Iya, Kalau dia murni, itu sekitar 90 sampai 90. 90, 95, ya kita ambil bentuknya 100.000 ya Pak. Pak, apa sih suka dukanya di petani tembakau ini? Pernah nggak mengalami ini yang benar-benar down atau keterpuruk dari harga kulaan atau permainan? Ya itu tergantung cuaca. Kalau cuacanya nggak mendukung ya down. Zong itu dalam artian busuk atau gimana Pak? Ya nggak jadi tembakunya itu. Sama sekali nggak jadi. Iya. Itu biasa sering ngalamin tuh, Nah, tahun kemarin kan nggak jadi. nggak jadi. Iya. Bapak tanam berapa puluh ribu tuh Pak? Berapa ribu? Kemarin itu kira-kira berapa ya? 10 ribuan. Wow, busuk nggak jadi semua Pak? Nggak jadi. Harganya murah 40.000. Oh tapi tetap bisa Ya, dijual. tetap dijual tapi harganya 40.000. Oh, oke. Ini ada akun data. Terus masalah kan ada yang bilang juga kadar air itu ngaruh juga Pak. Iya, Gitu. Maksudnya gimana, bisa terangin nggak Pak? enggak. Oh, itu cuaca hujan itu. Oh itu jadi tergantung cuaca ya Pak ya. Iya. Oke. Kalau cuacanya mendukung kayak gini ya agak ringan gitulah tenaganya. Kalau hujan jemur belum selesai udah hujan itu kan susah. Oke. Jadi kalau untuk proses penggilingan begini itu maksimal kalau cuaca bagus kayak tadi 1 hari Pak. 1 hari. 1 hari itu langsung bisa diantar ke gudang. Iya. Itu tapi biasanya tengkulak yang datang Pak ya. Iya. Oke. Pak Kosim, ya, rasa dulu sebelum ini saya dengar juga pernah secara masih manual ya Pak ya, masih main rajang manual Pak. Itu di era terakhir tahun berapa Pak? Tahun 2000 ya 2009. 2009. Dan mesin-mesin ini dari tengkulak langsung dari pabrik atau gimana? Enggak, beli sendiri. Beli sendiri. Iya. Oke, ini mesin berapa harga Pak? Ini 5 juta. 5 juta. Wow. Jadi kalau untuk bicara tembakau, untuk suka dukanya apa Pak kira-kira? Ya suka itu, hobi gitu kan. Oke. Jelas yang nggak bisa ditebak ada alam Pak ya, cuaca ya Pak. Iya, iya. Itu yang membuat suka dan dukanya Pak ya. Oke, jadi yang jelas kalau untuk di saat kemarau cocoknya untuk tembakau. Pak. Tembakau ya. Oke. Pak Kosim, terima kasih. Saya dari Alberto Channel, terima kasih Ya, waktunya. ya, ya. Pak Kosim, sebelum saya tutup, boleh dong Pak Kosim ngobrol-ngobrol sedikit, mengasih motivasi untuk teman-teman sama dengan Pak Kosim, petani tembakau. Silakan Pak. Ngobrol gimana ya? Kadang suka dukanya tembakau itu kan gitu kan dari cuaca gitu. Kalau cuacanya dukung ya enak. Kalau cuacanya nggak dukung ya itu ribet. 2 kali kerja, kadang sampai nyampe 3 kali kerja. Keluar masuk gitu. Udah gitu aja Pak? Iya, iya. Oke. Jadi poinnya di tembakau ini ternyata harus sabar tuh. Ya Pak Kosim ya. Jadi memang kuncinya itu nggak bisa dari pakai ilmu ya Pak Kosim ya. Kita hanya melihat dari alam ya Pak ya. Ngebaca alam Pak ya. Oke. Oke. Gua Alberto pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kosim waktunya. Oke bro, kita mau lagi bahwa udah kesorean, gua terlambat. Ya ternyata sudah proses pemotongan perajangan juga udah selesai. Terus tadi itu mereka udah mulai angkut dari penjemuran 1 hari. Mereka bilang jemurannya itu 1 hari.
Tapi ya lihat cuaca juga gitu kan. Tadi ada kurang lebih 52 sampai 60 kilo ke bawah itu sudah selesai dijemur dan sudah siap untuk besok diantar ke gudang. Nah, gudang mereka ini mereka dipegang dengan gudang garam. Oke ya, gue rasa cukup untuk kita ngobrol-ngobrol seputar rokok yang berasal ini nanti jadinya nih beginian dan lain-lain ya. Oke, di sini tadi gue tanya ngobrol sekilonya dari 60, 65, 70, 75 ya, relatif tembakonya sekilonya, gila ya, murah sekali ternyata ya. Oke ya, nah jangan kemana-mana, terus ikutin gua terus di Alberto Channel ya, support gua terus, dukung gua terus, like, share, posting, itu komen, terus jangan lupa juga subscribe ya, karena dukungan anda, support anda adalah spirit gua untuk konten-konten gua, video gua berikutnya. Gua Alberto pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bye bye. I love you Temanggung. Wah, terang sekarang gua. Bye.